Sikah. Mbak, Teh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus min qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 1 menit ya. Barangkali bisa kasih juga Teh Nada. Kalau boleh tahu Teh Nada ada background pesantren kah? Pesantrennya di mana? Masih termute, Teh? Baik Ustaz, pesantren juga di Pondok Pesantren Qiraat Sab'ah di daerah Garut, Ustaz. Di daerah Garut. Genting orang Sunda ya? Muhun. Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau menyimak dari bacaannya, ya kalau tidak belajar sungguh-sungguh, tentu tebakan berikutnya, ya ini kayaknya pondok pesantren gitu ya, dan tebakannya ya tidak keliru ya. Jadi memang alumni pondok pesantren, dan ini mudah-mudahan para orang tua gitu ya, para orang tua tentu betapa pentingnya memberikan bekal yang cukup, fondasi yang kuat buat putra-putrinya. Ketika putra-putrinya dimasukkan ke dalam pondok pesantren, ya pasti tidak mudah lah ya, pasti tidak mudah, tetapi ya untuk sebuah kebaikan, dan kebaikan tentu yang paling utama juga buat anaknya sendiri gitu ya. Jadi luar biasa, terima kasih Teh Nada. Ya, dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat Bapak Ibu yang punya putra-putri gitu ya. Jangan segan-segan kirim ke pondok pesantren gitu ya. Salah satunya alumninya bisa seperti beliau gitu ya. Oke, di tengah-tengah kita juga Masya Allah ya sudah hadir, dan sesungguhnya Pak Kakanwil ya, Pak Kakanwil Kementerian Agama, beliau sudah luar biasa wanti-wanti jauh-jauh hari ya, dan karena pada saat saya coba menghubungi beliau langsung merespons secara positif dan sangat mendukung kegiatan ini gitu ya. Tetapi kegiatan kenegaraan gitu ya, karena beliau baru saja menjabat, ada beberapa yang memang tidak bisa ditinggalkan tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ada panggilan yang harus mengikuti satu pelatihan kepemimpinan, yang intinya adalah ini sebuah tugas kenegaraan ya yang harus beliau ikuti, sehingga beliau tidak bisa hadir, tetapi alhamdulillah saat ini sudah hadir ya yang akan mewakili beliau dari Pak PLT Kabag dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat, Pak Ahmad Fatoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Aduh, Masya Allah. Saya tuh malu ya kalau pakai peci gitu ya, kemudian dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai. Mudah-mudahan 2 tahun mumpuni ilmunya kalau dipanggil Pak Ustadz gitu ya. Kalau saat
belajar membuat menginisiasi kegiatan ini pun dalam rangka belajar. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad Fatoni bisa Sama-sama. hadir, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan kita akan simak ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Kita akan simak karena beliau yang secara khusus ya diminta oleh Pak Kak Kanwil untuk mewakili, karena memang sungguh-sungguh Pak Kak Kanwil sudah sampaikan permohonan maaf karena memang jauh-jauh hari beliau sudah menyatakan kesediaan dan memang meluangkan waktu khusus. Tapi kalau sudah panggilan negara ya kita maklum tentunya ya. Maka Pak Ahmad, Pak Tony, barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan bagi kami semua agar ini sebetulnya kan inisiasi dari warga masyarakat ya, inisiasi dari warga masyarakat, karena kalaulah upaya untuk bisa memberantas buta huruf Al-Quran, membuat masyarakat gemar membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, ya tanggung jawab itu diletakkan hanya pada katakanlah pemerintah, ini menjadi satu hal yang sangat berat gitu ya. Sehingga mudah-mudahan walaupun sedikit kecil mungkin ya kontribusi kami, mudah-mudahan bisa membantu agar diawali dari wilayah Jawa Barat dan mudah-mudahan segera merambah ke nasional gitu ya. Gemar membaca Al-Quran, kembali memperbaiki bacaan Al-Qurannya, ini menjadi satu hal yang bisa tertrigger dengan adanya kegiatan dan atau program Jawa Barat Fasih Membaca Al-Quran. Maka tentu kami membutuhkan arahan-arahan dari kementerian, khususnya Kementerian Wilayah Jawa Barat. Maka Pak Ahmad Fatoni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para narasumber, Pak Kiai Haji Astud ya, yang pada kesempatan ini sudah hadir dalam mengisi acara ini. Yang saya hormati ini Kang Hidayat, yang selalu sebagai inisiator dalam Jabar Mengaji, sekarang gemar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan panjang umur dengan penuh keberkahan. Amin, amin ya Allah. Yang terhormat Pak Wagub juga, mudah-mudahan bisa bergabung dalam agenda sekarang ini. Ini guru saya, Pak Direktur Urais dan Bina Paham, Pak Kiai Haji Adib, yang selalu mungkin eksis dalam syiar dan dakwah. Hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, di mana pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuatan nikmat yang maha besar untuk kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Salat wassalam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk menuntut ilmu dan bagaimana kita untuk bersatunya antara ulama, umaro, dan agnia ini berharap dalam rangka syiar dan dakwah, sehingga insya Allah akan semakin menjadikan kekuatan kita dalam melakukan syiar dan dakwah terhadap masyarakat khususnya di Jawa Barat ini. Oleh karena itu tadi telah disampaikan oleh Kang Haji Hidayat, Pak Kak Kanwil masih mengikuti pelatihan, dan kebetulan saya juga ini sedang di luar kota, dan tadinya jam 5 ini perjalanan menuju ke Kabupaten Sukabumi. Masya Allah. Dan mohon maaf mungkin ya kalau mungkin mendadak, tapi intinya mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
melanjutkan apa yang telah dikerjasamakan dengan Kang Hidayat sebagai inisiator sejak zaman Pak Kakanwil, guru kita semua, Kang Adib. Ini salah satu upaya bagaimana untuk hidup kita ini ada nilai manfaat dalam segi perjuangan untuk syiar maupun dakwah, dan ingin kita semua masuk Solian dalam barina maca sholawat ala nabi kakang Mohon maaf, al-mus. yang lain boleh di-mute terlebih dahulu. Ya. Baik, Mudah-mudahan silakan kita dilanjut. semua untuk menjadi orang yang khairunnas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kita tidak hanya mementingkan dan memikirkan diri kita sendiri, tapi sejauh ini mungkin kita perlu dan mudah-mudahan ada manfaat untuk orang lain. Kaitannya mungkin dengan Jabar Gemar membaca Al-Quran dan Jabar Fasih membaca Al-Quran, ini salah satu program yang luar biasa ini. Dikala dekat dengan Al-Quran, dikala kita selalu mendawamkan Al-Quran, insya Allah apalagi sudah mengalir dalam darah diri kita, insya Allah ini akan selalu kita jaga dari kurang bermanfaat dan menjaga di hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Karena bagaimanapun Al-Quran ini salah satu hal yang dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai kehidupan, ya, sehingga tantangan dan dorongan untuk kita tidak mendalami dan mendawamkan ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu salah satu agenda program pengentasan buta aksara Al-Quran ini sebagai sasaran utama mungkin dari kalangan lansia, ya. Dan ini dilakukan dengan mengoptimalisasikan kinerja para penyuluh yang di Jawa Barat ini kurang lebih sekitar 6.000 penyuluhnya. Memang sudah ada sekitar 650-an yang betul-betul kepada BTQ, dan ini mudah-mudahan bisa teroptimalkan karena penyuluh ini membawahi hampir 100.052 majelis taklim. Ini berharap betul-betul bisa kerjasama dan mungkin ini bisa diperluas untuk kegiatan ini kaitannya dengan Gemar membaca Al-Quran ini melalui peran-peran majelis taklim yang merupakan binaan para penyuluh. Dan ini potensi yang luar biasa karena selama ini yang tidak sempat belajar di pesantren atau di dunia waktu kecilnya keburu tua nggak sempat untuk belajar, dan inilah mungkin yang harus dilakukan di majelis taklim ini sebelum adanya pembahasan pengajian-pengajian, ada juga untuk ruang dalam rangka melaksanakan BTQ ataupun dengan menggunakan metode-metode yang selama ini dengan metode ikronya itu sudah bisa dilakukan oleh para penyuluh di majelis taklim. Yang kedua ini siswa dan pelajar. Bagaimanapun kita di Jawa Barat, kalau anaknya memang belum mengenal tentang pesantren, apalagi jauh dengan diniyah, tidak sedikit mungkin anak-anak kita ini yang masih belum paham atau bisa apalagi fasih untuk membaca Al-Quran. Ini mungkin salah satu yang harus diupayakan melalui kami Kementerian Agama. Ini untuk para calon pemimpin yang sekarang diberi pondasi ini menjadikan harapan dan kebanggaan untuk kita semua. Intinya bagaimanapun kegiatan ini harus terkolaborasi antara pemimpin sebagai umaroknya, lalu ulama yang akan memberikan ruang-ruang dalam pola syiar dan dakwahnya, adanya agnia yang bisa untuk memfasilitasinya, yang sekarang alhamdulillah ini dari Bajnas juga ikut mensupport, berharap dengan bersatunya para petinggi, bersatunya para ulama, para pengusaha yang punya
ruh dalam rangka syiar, insya Allah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan membuktikan untuk provinsi Jawa Barat ini. Karena waktu tidak lama, mungkin rasa bangga kami, mudah-mudahan kita semua dengan niat yang baik, cara yang baik, dan insya Allah ini akan menjadikan untuk kebaikan dan amal soleh kita, khususnya dalam investasi masa depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lah ada yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Ahmad Fatoni, saat ini Jabar Mengaji Indonesia Mengajar bekerja sama dengan Kecamatan Sukajadi. Jadi kami sedang membuat sebuah role model pemberantasan buta huruf Al-Quran di Sukajadi. Yang luar biasanya ya, karena tadi ya banyak sekali metode-metode. Saat ini sedang dilakukan uji coba 5 metode, baik Iqra, kemudian bahkan kalau di Sukajadi itu ada metode asli buatan Ustadz dari Sukajadi, Pak Ahmad Ana gitu ya, metode Basohi. Ini ada 5 metode, ada tilawati, kemudian Basohi diuji cobakan, kemudian langkah berikutnya insya Allah ke depan kami akan melakukan sensus. Karena melalui sensus kan muncul, kita dapat data yang akurat tentang siapa-siapa yang masih buta huruf Al-Quran. Nah, yang memang akan menjadi tanda tanya begini Pak, saya panggil Pak Kiai juga ya, nggak apa-apa. Pak Kiai, jadi kebayang kalau ternyata angka 65% seperti apa yang ada di, ya kalau kita membaca, coba di Bapak Ibu bisa baca di Republika Online, bahwa angka buta huruf Al-Quran itu bisa mencapai 65%. Nah, kalau 65%, 130.000 masyarakat Sukajadi, anggaplah katakanlah ya 100.000-nya ya, kita hitung 100.000. Ya, kalaulah mencapai 50%-nya buta huruf Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, berarti butuh kalau satu pengajar megang 5-10 orang, tentu 50.000 yang akan dibimbing ya, untuk bisa sampai membaca sampai seperti 1.000 ngajar tidak Kecamatan Sukajadi ya, dengan kolaborasi, dengan sinergi, kami berharap bisa ada support juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan program kami doakan. Di sini juga ada Pak Camatnya, Pak Kiai, ada Pak Camat Sukajadi yang hadir gitu ya, yang ini luar biasa, beliau sekarang betul-betul ya insya Allah ke depan ini forum RW-nya, forum RT-nya, karena dengan bantuan ulama, umaro, ya kemudian ya, seluruh tokoh-tokoh masyarakat di sana disupport dengan forum DKM. Nah, mudah-mudahan bisa kalau nanti kekurangan tenaga pengajar bisa minta bantuan. Gitu. Jadi banyak tenaga penyuluh yang bisa membantu dulu Sukajadi gitu ya. Mungkin itu harapannya Pak Kiai ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kalau saya sambil jalan mohon izin. Ya, nggak apa-apa Pak Kiai. Mudah-mudahan lancar di perjalanan. Sekali lagi terima kasih. Amin. Terima kasih sudah hadir dan memberikan informasi penting kepada kami semua dan juga memberikan motivasi. Mudah-mudahan tugasnya lancar hari ini, perjalanannya juga bisa sampai di tujuan dengan selamat, ya bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Pak Ahmad Fatoni. Sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan ya. Kita masih menunggu dari Pak Gubernur juga, ya Pak Wagub maksudnya, atau nanti barangkali kalau dengan ada hal-hal mendadak juga ya, atau diwakili Kasa, nanti kita akan lihat. Dan kita juga masih menunggu kehadiran guru kita juga Pak Kiai Adib ya, Pak Kiai Adib, karena memang Masya Allah saat ini di Kementerian Agama itu kesibukannya saya tahu ya luar biasa. Pak Kiai Adib yang baru saja promosi jabatan dari Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat pindah ke pusat, itu luar biasa ya, setiap saat, bahkan waktu itu mau menemui jam 9 malam masih meeting sampai jam 12 malam, kebayang ya, mau ditemui jam 9 malam masih meeting sampai jam 12 malam, sampai nggak tega saya mau ketemunya juga gitu ya. Kesibukannya sangat luar biasa, padat, sehingga ya kita memang harus juga memaklum ketika beliau sudah komitmennya sangat kuat, tapi kalau sudah panggilannya langsung dari Pak Menteri, panggilan negara untuk ada hal yang harus diurus, memang tidak bisa tidak gitu. Tapi kita masih menunggu untuk bisa menyimak nanti
dari Pak Kiai Adib. Tapi sebelum itu ya kita juga akan sama-sama menyimak dengan baik karena ke depan ini kita akan membangun komitmen bersama gitu ya. Melalui program ini kita membangun komitmen bersama untuk bisa berkontribusi terhadap upaya agar Jawa Barat ya, masyarakat Jawa Barat ke depan bisa fasih dalam membaca Al-Qur'an. Ini langkah awal ya, langkah awal sebelum lebih dalam lagi memahami makna Al-Qur'an dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan simak baik-baik. Jadi kalau pertanyaan tentu buat masyarakat yang awam, katakanlah diri saya ya, emang penting ya fasih membaca Al-Qur'an. Kan sudah ada terjemahannya, baca aja terjemahannya gitu ya. Kan sama ya baca terjemahan. Ini pemikiran-pemikiran yang bisa jadi berkembang di masyarakat gitu ya. Dan bisa dipengaruhi. Ini makanya hati-hati para influencer gitu ya. Kalau nanti kurang ilmu, salah motivat gitu ya, ternyata dengan motivasi yang keliru. Nah, kita akan simak gitu ya, apakah sesungguhnya penting banget nggak sih, wah mohon maaf nih bahasanya jadi agak ekstrim, penting banget nggak sih bisa baca Quran, penting banget nggak sih bisa fasih membaca Al-Quran. Ini yang insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh guru kita bersama yang selama ini membimbing kita, Pak Kiai Haji Mas'ud. Pak Kiai, monggo dipersilakan. Atunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Hidayat dan semua kru Indonesia Mengaji yang terspesial. Sahabat saya, guru saya juga, orang hebat dari Kanwil Provinsi Jawa Barat, Kang Haji Ahmad Fatoni. Alhamdulillah. Kita waktu pas final ketemu ya Kang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, panjang uswa, barokah rizki, Amin. barokah segalanya. Amin. Semua kemudian yang tersisa Teh Nada Sikah ya. Alhamdulillah. Ini milenial ya. Milenial, generasi milenial, dan anak-anak kita di sini kepengen ketemu katanya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan ya. Dan nggak salah memang Coach ya. Jangan menyepelekan orang Sunda. Orang Sunda itu memang sama hebatnya dengan yang lain, Masya Allah. Nih, nah, kemudian walaupun nggak bilang Teh Nada Sikah dari Qiraatus Sab'ah di Garut, itu juga guru saya ya, di antaranya ada Kiai Haji Kang I, dan seterusnya. Pastilah kalau yang bacanya seperti ini ya tartil, ya fasih, ya lancar, ya merdu, merdu nih. Tentu jebolan pesantren lah Coach ya, tanpa merendahkan lembaga pendidikan lain. Itu kalau pengalaman ilmu agama termasuk pengembangan talenta seperti ini, ya pondok pesantren is the best lah ya. Dan mudah-mudahan pondok pesantren di seluruh Nusantara ini, khususnya Jawa Barat, semakin beken, semakin keren di mata generasi milenial ya. Ayo mondok itu ya. Jadi kalau mondok itu keren, kalau enggak mondok enggak keren gitu ya. Kalau enggak mondok enggak keren gitu. Kalau saya tambahkan, kalau enggak mondok ya ulah bahasa iya lah, kurang baik ya. Yang mondok keren, enggak mondok tidak keren. Tidak mondok apa lagi nah? Ketinggalan zaman kira-kira. Inggrisnya usum. Kemudian Kang Ustadz Agus Abdullah
Abdul Yosef Abdullah itu juga atasan kita. Kita di Forum Hifdzul Quran Kabupaten ya. Saya ketuanya walaupun belum banyak berperan banyak hal tentu. Beliau adalah di provinsi, tapi juga orang Tasik. Ya, alhamdulillah hadir juga di sini. Pak Kiai. Tentu semua ya, semua yang hadir. Karena ini ada hubungannya dengan program kita yang setiap Selasa dan Kamis. Supron Jajil Teh Nada Sika udah membersamai kita. Kita udah lama, alhamdulillah, semoga Allah kasih keistiqomahan. Amin, amin. Dan harus terus kita viralkan, Kos ya. Hal-hal yang seperti ini tidak kalah keren dengan nada-nada yang lain. Mohon maaf, ini nada yang bukan nama ya maksudnya. Ya, dengan ya suara Al-Qur'an ini, Zainul Quran bi aswatikum ini, emang kita bisa merasakan ya selaku orang yang beriman, ya ini adem dengan bacaan Al-Quran ini mengingatkan kita kepada Allah. Mampu menyiram rohani kita. Ya kalau nada-nada yang lain tentu juga hiburan, tapi hiburan otak kira-kira gitu ya. Hiburan nafsu mungkin ya. Tapi kalau ini adalah tamasya kolbu ya. Ini adalah makanan ruh kita, makanan sir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir batin untuk menjadi ahlul Quran, ahlullah fil ard. Kemudian kita tidak bisa banyak berkata-kata untuk bacaan Teh Nada Sika ya. Ini kita sampaikan ke adik-adik kita di Pondok Pesantren Darul Muqomah. Takuluki itu baru dak maca teh gitu. Tak kedah gitu. Biar kelepek-kelepek gitu. Kelepek-kelepek tuh jinak kelepek-kelepek kira-kira ya. Korinnya yang mengganggu kita itu biar kelepek-kelepek. Ya akhirnya orang yang tidak suka dengan Al-Quran jadi kelepek-kelepek begitu. Nah ini semoga jadi inspirasi buat kita semua. Bacaannya ya saya bukan menilai ya. Walaupun saya ini juri di kabupaten ya tahdus minimal alhamdulillah. Tapi ini bukan juri menjuri. Hanya yang kita terima bersama bacaan Teh Nada Sika itu very very good ya, mumtaz ya, mumtaz. Jazakumullah ahsan. Baik Ustadz, Pak Hidayat dan seterusnya. Tentu kami juga diberi ruang waktu hanya beberapa menit. Ya alhamdulillah disertai dengan doa semoga ini tetap istiqomah dan terus kita viralkan. Ya, terus kita viralkan biar banyak yang suka dengan ini. Insya Allah Pak Haji Tony tadi sampaikan Jawa Barat, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang ini kuncinya. Ini kuncinya. Baik, mungkin cukup Pak, silakan dipandu lagi. Iya. Baik, Pak Kiai, tadi sebetulnya tersirat sudah terjawab ya, ya, betapa pentingnya ketika Al-Quran itu dibaca dengan baik dan benar gitu ya, dengan baik dan benar. Dan beda pasti gitu ya, ketika ayat Al-Quran dilantunkan dengan nada yang begitu merdu misalnya, dan itu dengan makhorijul huruf yang tepat, dengan tajwidnya yang akurat gitu ya, itu pasti akan menyentuh ke kolbunya lebih dahsyat dibandingkan kalau katakanlah asal-asalan gitu ya, asal-asalan, panjang pendeknya nggak benar, tajwidnya berantakan. Dan lagi kalau juga ya, langgam sih kemudian lah ya, karena nada juga sebetulnya kemudian. Tetapi ketika ini dibaca ya, kalau bisa diulas barangkali sedikit Pak Kiai gitu ya, selain tadi tentu yang kaitannya dengan ketika Al-Quran ini dibaca, ini firman Allah gitu ya, ini firman Allah. Dan kenapa Allah memilih ya Al-Quran
juga menggunakan bahasa Arab gitu ya. Kenapa nggak bahasa Indonesia gitu ya? Karena kan di sosial media juga sudah berkembang nih. Nggak penting lah, bahkan juga saat ini ada yang nggak penting juga itu dihafalkan Al-Quran, ngapain juga dihafalkan, sehingga menuhin memori tinggal di handphone dengan teknologi sekarang tinggal lihat saja gitu ya. Bahkan nanti juga mungkin lihat terjemahannya saja, nggak perlu lagi baca ayat Al-Quran bahasa Arabnya, tetapi ya terjemahannya atau bahkan artinya. Nah ini hal-hal itu bisa jadi, bukan bisa jadi, saya sih yakin ini keliru gitu ya, keliru. Dan sebetulnya kalau yang bersangkutan tersesat, ya bersangkutan saja. Yang bahaya ini kan ketika public figure sudah tersesat menyesatkan, jadi sesat menyesatkan, ini yang berbahaya. Nah, apa penting kita perlu membaca Al-Qur'annya lebih sampai di level fasih, katakanlah seperti itu. Monggo Pak Kiai. Baik, ini ada pertanyaan dari Ustadz Agus ya, Ketua FHQ Provinsi. Katanya yang tidak rajin baca Al-Quran itu apakah bisa diruqyah katanya. Subhanallah. Bisa ya, tapi yang meruqyahnya Ustadz Agus tuh. Ustadz Agus Yosef tuh. Sebetulnya ruqyah itu tiap hari kita harus ruqyah ya. Ruqyah mandiri. Apa yang kita baca sehabis sholat itu ruqyah sebetulnya. Walaupun tentu ada terminologi tersendiri untuk ruqyah, untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak seharusnya ada. Tapi ya di ruqyah sehebat apapun sebetulnya kalau enggak ada kemauan, ya yang bicaranya itu bukan kolbu sebetulnya ya. Ini yang paling dalam, tentunya tidak pernah berbohong. Hati manusia itu nggak pernah berbohong. Tentu kita dengan segala fitrah, apalagi ketika kena sesuatu, tidak ada obat yang paling mujarab kecuali wa nunazzilu minal qur'ani ma wa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Terima kasih ya Ustaz Agus nih. Nyeleneh tapi buat kita semua katanya. Buat kita semua. Baik, apakah ini melanjutkan program kita Mas atau seperti apa ya untuk hari ini? Ini saja Pak Kiai yang tadi ya, pentingnya barangkali ada yang lebih tajam lagi gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan sampai ada public figure, saya nggak perlu sebut nama ya, nanti makin terkenal juga, semua juga tahu ya. Yang bahkan kalau ini berbeda kan dengan Ustadz Ayah saat ini mau wisuda para penghafal Al-Quran. Tapi di sisi lain ada juga misalnya yang dengan bangga mendeklarasikan untuk apa sih, apalagi kemudian menyaksikan kenapa mesti dikasih katakanlah fasilitas khusus para penghafal Al-Quran, kok kemudian bisa diterima di perguruan tinggi yang terkemuka gitu ya. Bahkan padahal sebetulnya kan itu mekanis saja misalnya seperti itu. Ya itu dalam konteks menghafal. Nah, kalau kita dalam konteks membaca, Pak Kiai, dalam konteks membaca gitu ya. Kenapa, apa sih pentingnya membacanya? Ya, kenapa seseorang perlu fasih gitu ya dalam membaca Al-Qur'an, sehingga ya mau tidak mau level di tingkat fasih ini kan sebuah perjalanan yang tidak mudah gitu ya. Kalau untuk mereka-mereka yang ada di pondok pesantren ya bersyukur lulus, ya harusnya lulusnya kan sudah sangat fasih. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak mondok gitu ya? Tentu jangan-jangan ya boro-boro sampai di level fasih gitu kan. Untuk membaca saja bukan cuma terbata-bata, tapi bisa jadi bahkan sangat banyak yang bahkan belum mengenal huruf hijaiyah. Nah, jadi tentu ini satu pertanyaan saja Pak Kiai. Ya. Apa sih pentingnya gitu ya? Pentingnya membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, benar.
Teh Nadasika barusan membaca surah Al-Muzammil ya. Surah Al-Muzammil ini yang apa namanya, yang adalah warattilil Qur'an. Pertama ini warattil ini apa, amar, warattilil Qur'ana tartil, perintah bahwa membaca Al-Quran itu harus tartil. Karena dengan membaca Al-Quran dengan tartil itu konsekuensinya pertama, pahalanya bagi orang yang membaca itu satu huruf menjadi 10 malaikat. Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dan mereka para malaikat itu senantiasa beristighfar kepada Allah untuk orang yang membaca Al-Quran. Kita semua pendosa ya, enggak munafik kita dalam hal ini. Kita semua adalah pendosa. Tapi dengan dosa itu tidak menghalangi kita menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Ya, makanya kita tidak boleh terpedaya dengan ketaatan yang kita lakukan. Karena ketika orang yang taat disukai Allah, dicintai Allah, dia akan celupkan. Gitu. Dia akan celupkan ke dunia atau ke lembah dosa mungkin. Supaya apa? Supaya tidak ujub dengan taatnya itu. Akhirnya merasa diri ini hina, diri ini rendah. Kemudian hanya Allah yang maha dalam segalanya. Nah, itu yang harus kita nikmati. Jadilah kekasih Allah yang sesungguhnya. Belum tentu orang yang taat itu taat selalu taat. Jadi kekasih Allah belum tentu. Setan aja kok paling taat. Jadi musuh Allah kan. Nah, jadi waliullah itu kita harus optimis. Enggak usah orang yang tidak pernah buat dosa. Bahkan orang yang membunuh sampai 99 sampai 100 membunuh ulama gitu kan. Ya, di akhirnya karena Allah menyayangi, ya jadi kekasih Allah. Wanita, mohon maaf, wanita yang suka berbuat dosa dalam tanda kutip mesum, seumur-umurnya, tapi hanya dengan apa namanya, dengan ketulusan hati menolong seekor anjing. Jadi waliullah itu ya. Jadi warattilil Qur'ana tartilan ini, baca Al-Quran adalah fasih, lancar ya, fasih lancar. Terlebih apa yang dibaca ke sana itu bisa dihayati dan perlahan kita amalkan. Inna sanuki alaika qaulan tsaqila. Ini lanjutannya yang ayat yang kelima. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat atau berbobot. Artinya ahlul Quran, lisannya yang rutob dengan Al-Quran itu perkataannya akan berbobot ya. Kita sering menyaksikan atau mendengar kalam-kalam orang yang berkualitas, walaupun berjam-jam kita nyaman mendengar itu. Insya Allah itu ahli Quran pasti. Ya termasuk, mohon maaf ya ini di depan. Masya Allah, la quwata illa billah, kayak Coach Hidayat, mohon maaf dijadikan sampel. Masya Allah. Jadi nggak bosan gitu ya. Ini santri saya yang bilang, bukan saya Coach ya. Ini santri saya, ya itu Coach Hidayat. Jadi apa yang dilontarkan ya. Ini tentu Coach Hidayat ini harus, dan paling tidak yang kita saksikan, beliau adalah inisiator Indonesia Mengaji, itu karena kecintaannya dengan Al-Quran. Nah, maka hidupnya akan dengan Al-Quran, matinya pun dengan Al-Quran, insya Allah. Ya. Jadi dunia dan akhiratnya akan selalu bersama Al-Quran. Nah ini pentingnya baca Al-Quran. Dan kita ini, lagi-lagi saya ulang, kita ini berdosa. Kita ini makhluk yang berdosa, banyak dengan dosa. Maka salah satu kifarat
perkataan kita yang kadang tidak terkontrol, itu bitilawatil Quran. Tilawatil Quran. Kemudian makna wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa itu obat, itu lahir batin ya. Ada yang tiba-tiba aja galau gitu ya. Galau. Padahal cuma lihat status orang. Oh, status orang kok glowing banget gitu, glowing gitu kan. Nah, orang yang suka estetikanya tinggi, jadi tiba-tiba kalau saya gimana begitu dan sebagainya, jadi glowing gitu kan. Nah, Glowing. iya, lihat orang glowing jadi glowing gitu kan. Nah, itu kurang baca Quran lah. Inna nasyiatal lail ya asyaddu aqwamu qila. Sungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, terlebih ketika kita membacanya di sepertiga malam akhir, sehabis sholat tahajud, itu langsung menembus jantung kita itu baca Al-Quran itu ya. Nah, kalau ada sesuatu yang nggak beres di sini, ya pasti ada taksairu juluduhum ya, bergetar ini apa namanya, bulu apa namanya, bulu kiang juluduhum, karena apa? Dengan menyebut Allah itu bergetar. Nah, ini kehebatannya ya. Dan kalau ada sesuatu yang nggak beres, akan keluar tuh ya. Tentu dengan reaksi yang berbeda-beda. Kalau kata Ustadz Agus tadi, ruqyah, biasanya ruqyah itu ada yang kejejang terpukul-pukul. Ada yang menjerit kuat-kuat. Ada yang muntah tapi nggak keluar cilok atau apa, tapi loh gitu kan. Wah, itu ada yang nggak beres. Coba aja ya. Kita selalu galau, kita selalu ragu dengan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang baca Quran lah yang jelas ya. Kurang baca Quran. Karena baca Quran adalah itu bagian dari zikir yang mulia. Masya Allah. Kalau muloh, Coach ya. Ya. Muloh dilawan. Nah, itu sedikit aja menguatkan apa yang Coach sampaikan. Dan saya kembalikan lagi kalau masih ada waktu, kembali ke saya lagi. Baik. Pak Kiai, tadi sebetulnya ada poin-poin penting, tapi begitu Pak Kiai jabarkan, kayaknya saya nggak berhak juga memberikan sebuah kesimpulan, karena Masya Allah gitu ya, betapa dalamnya Al-Quran yang kita nggak bisa cuma menyimpulkan poin penting itu hanya satu angle tertentu, karena begitu dibahas, kenapa membaca Al-Quran mesti tartil dan lain sebagainya, Masya Allah gitu ya, itu dimensinya luas gitu, sehingga ini akan membuat kita harusnya tertantang, terpanggil untuk terus mengkaji, mendalami, karena dengan itulah kemudian kita bisa menyelami yang tentu ya saya yakin lah ya, sehebat-hebatnya manusia tidak akan pernah bisa menembus sampai bisa menguasai, saya sudah kuasai ini Al-Quran semua, sebuah kesombongan yang luar biasa gitu ya, karena dengan sebuah kitab yang bisa menjadi penuntun sampai akhir zaman, maka ya berarti sekian ribu tahun, mungkin berapa tahun pun kita belajar, itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berakhir gitu ya. Itulah yang kenapa Al-Quran menjadi sebuah mukjizat. Jadi Masya Allah luar biasa. Saya tadinya mau memberikan poin tadi ya, apa yang sudah dibahas, tapi begitu dibahas ternyata lebih luas, tak terhingga, maka marilah kesimpulannya adalah mari sama-sama terus kita istiqomah membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kita, memahami maknanya, dan terus mempraktekkan dalam keseharian kita. Sudah jam 6:04 gitu ya, dan tentu ya sesama Muslim gitu ya, kita juga harus maklum gitu ya dengan kesibukan para pejabat yang memang seringkali di luar dugaan gitu ya, di luar dugaan tiba-tiba ada kendala yang membuat mereka tidak bisa hadir, bukan karena tidak ingin, tapi memang tidak bisa hadir karena hal-hal tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan mendadak gitu ya. Jadi kita harap maklumi dan tetap mendoakan ya, pertama tentu kepada guru kita bersama Pak Kiai Adib
ya, karena saya kenal beliau sosok yang punya komitmen yang luar biasa. Bayangkan sepanjang bulan suci Ramadan ya, beliau mengajarkan kita setiap tidak pernah terputus gitu ya. Kemudian kajian-kajian tematik setiap minggu, dan Allah juga saat ini menghadirkan Pak Kiai Mas'ud ya. Mudah-mudahan kita terus bisa belajar. Pak Kiai Mas'ud juga selalu Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan tentu masih mau membimbing kita semua, especially di tiap hari Selasa dan Kamis. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, karena sudah jam 6:05 dan Bapak Ibu punya kegiatan juga tentunya setelah ini ya, kita tidak menunggu lagi gitu ya, tidak menunggu berlama-lama. Ini bahkan Pak Camat sedang dalam perjalanan, Masya Allah. Hati-hati Pak Ici, ini beliau Pak Camat yang Masya Allah yang punya komitmen yang luar biasa. Kita doakan ya, beliau ini baru saja memimpin Kecamatan Sukajadi. Pak Camat Sukajadi ya Pak? Iya, Sukajadi yang jadi role model nanti ya. Pak Camat yang kiai kayak gini nih. Semoga ini tertular nih. Amin, amin Pak. Ini luar biasa nih ya Pak Kiai Ahmad Patoni. Ini saya kalau sebut satu-satu guru-guru kita bersama nih banyak sekali nih yang hari ini hadir ya. Ada banyak nih, saya kalau absen satu persatu kayaknya nggak cukup waktu kita ya. Yang jelas terima kasih semua guru, semua kiai, semua umat ulama juga sudah hadir. Bapak Ibu yang hadir di acara pagi hari ini yang menjadi sebuah komitmen bersama bagi kami tentu di manajemen Jabar Mengaji dan Indonesia Mengaji, dan saya berharap ini juga menjadi komitmen kita bersama untuk bisa berkontribusi dalam upaya pemberantasan buta huruf Al-Qur'an hingga masyarakat Indonesia bisa, khususnya Jawa Barat ya, bisa sepertinya ada gangguan ini, gangguan audio ini, Coach. Audionya. Iya. Gangguan teknis. Gangguan teknis ya. Mohon. Sukajadi, selamat ya. Kita ini menginginkan pemimpin-pemimpin kayak Pak Camat ini ya. Semoga aja Pak Camat lebih tinggi lagi nanti jabatannya. Amin. Doana di Pak Kiai, Pak. Ini insya Allah, kalau pemimpinnya seperti ini, satu orang soleh pemimpin itu akan mampu membuat beribu-ribu bahkan berjuta-juta masyarakat menjadi soleh. Tapi Pak Inci, Pak Camat. Tapi satu Ya, orang siapa, Pak Yus? yang soleh, masyarakat itu tidak bisa membuat pejabat menjadi soleh. Nah ini pentingnya. Ya, kita doakan para pemimpin kita, Allah beri tambah taufik hidayah. Nah ini, Masya Allah. Iya, mohon maaf, inilah dinamika pembelajaran daring online gitu ya. Sinyal walaupun di kota Bandung, di tengah kota tetap saja bisa terjadi seperti ini berkali-kali. Baik, di penghujung acara seperti yang tadi sempat terputus saya sudah sampaikan, kita akan sama-sama menyimak dan tentu kalau hafal boleh mengikuti ya doa Khatmul Quran yang akan dilantunkan oleh Teh Nada Sika. Mangga Teh, silakan. Baik, terima kasih. Mari kita baca doa Khatmul Quran bersama. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna Allahumma dzakirna nasina wa'allimna Ngomong apa?
sholli wa sallim wa barik. Baik, terima kasih Teh Nada. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya membersamai kami semua. Pak Kiai, terima kasih. Ya, dan ya, tadi saya sudah sampaikan banyak nih guru-guru, ada Pak. Kemudian Hilang juga lagi. dari Pak Agus, ya banyak saya nggak bisa sebut satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan ini mengawali sebuah upaya pemberantasan buta huruf Al-Quran di Jawa Barat. Amin. Dan juga pada upaya agar masyarakat Jawa Barat ya bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita tutup acara di pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Coach Hidayah. Terima kasih Pak Yus. Masya Allah Pak Yus semuanya. Pak Badar Ismail dari Kota Banjar. Masud, Bu Titin dari Bekasi. Prof Herman Ibu juga Iip. info. Ada Prof Herman. Oh, Masya Allah, ada Prof. Herman. Ini ada dokter, ada guru besar, Masya Allah, guru besar kedokteran hadir. Masya Allah, beliau sangat, saya merinding ya kalau hadir orang-orang berilmu, rendah hati, ya membersamai kita, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru ya orang-orang yang punya keilmuan yang tinggi, tapi begitu humble gitu ya, dan Amin. luar biasa. Ya, jadi terima kasih Prof untuk bisa hadir juga. Mohon maaf ya tadi tidak tersapa. Terima kasih dan seluruh yang sudah hadir sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Kita akan terus ya insya Allah Selasa Kamis komitmen untuk terus melatih siapapun untuk bisa lebih fasih lagi dalam membaca Al-Quran. Dan Amin. kalau ada yang mau dari nol, kita akan bukakan kelas khusus ya dari banyak metode, insya Allah banyak pengajar yang juga sudah siap, bahkan tadi ya dari Kementerian Agama, nanti kita bisa minta bantuan juga ya. Itu saja, jadi sekali lagi terima kasih semua sudah hadir, sampai bertemu di hari Selasa, minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tori, Indonesia Mengaji di masa yang akan datang ya. Terima kasih buat Basnas Jawa Barat dan seluruh pihak yang sudah berkontribusi ya terhadap penyelenggaraan acara hari ini. Mohon hadayatnya Oke Masud, mudah-mudahan ya wisata religi Pangandaran. Siapa tahu nanti Teh Nada Sikah mau gitu ya. Kita bikin konten di sana ya. Masya Allah. anak-anak Iya. Nanti dikomunikasikan, mudah-mudahan Teh Nadanya mau gitu ya. Nanti kalau wisata religi bersama Teh Nada Sika, nanti dibersamai yang belum bisa baca Quran, berangkat belum bisa baca Quran, pulang sudah bisa membaca Al-Quran. Amin. Karena ada terobosan dari Sukajadi, metode Basohi, ya itu bisa membantu percepatan agar bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatannya bisa lancar. Ya Muhammad ya